Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bab integral. Jadi sebelum UTS kita sudah membahas sampai turunan, kita sekarang maju ke bab integral. Bab integral ini ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, integral tak tentu dan integral tentu. Kalau di sini integral tak tentu itu sebagai anti turunan. Nanti integral tentu itu kita akan membahas mengenai jumlah Riemann. Oke? Apa yang dimaksud dengan anti turunan? Contohnya di sini saya punya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dan fx satu lagi adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Adalah anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita mengecek dua fungsi tersebut, kalau diturunkan adalah x kuadrat ya. Teman-teman pasti masih ingat ya bagaimana cara menurunkan suatu fungsi. Kalau kita cari anti turunannya, maka kita punya 1/3 x pangkat 3. Tetapi jika saya menulis seperti ini, sebentar saya tulis dulu ya. 1/3 x pangkat 3 misalnya plus 8, atau 1/3 x pangkat 3 plus 20, atau 1/3 x pangkat 3 plus 11 misalnya ya. Ini apakah disebut sebagai anti turunan dari x kuadrat? Ya, semuanya kita bisa sebut sebagai anti turunan karena di sini konstantanya itu bisa berapa saja, sehingga 1/3 x pangkat 3 ditambah 11 itu adalah turunan dari x kuadrat, atau plus 20 juga tetap turunan dari x kuadrat. Nah, konstanta ini yang tadi saya tuliskan nilainya bisa berapa aja, bisa berapapun ya. Jadi semua bilangan real itu adalah konstantanya. Ini disebutnya keluarga konstanta seperti ini ya. Maka kita singkat semua angka-angka ini, kita singkat dengan huruf C, sehingga kalau kita berbicara tentang integral, nanti misalnya teman-teman mengintegralkan dari x kuadrat itu 1/3 x pangkat 3 saja, itu akan saya salahkan. Di sini harus ada plus C. Ini adalah ciri khas dari integral. Oke. Itu adalah definisi integral tak tentu sebagai anti turunan. Bentuk umum dari integral tak tentu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Sehingga akan diperoleh integral tak tentu sebagai berikut. Integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Integral dari x pangkat 3 min 6 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah c. Integral 1/x dx adalah ln x plus c. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Lalu ada sifat-sifat dari integral tak tentu. Teorem yang pertama itu adalah aturan pangkat. Jika R adalah sembarang rasional kecuali negatif 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Jika R-nya sama dengan 0, maka integral x pangkat 0 dx sama dengan x plus C. Contoh, jika kita punya sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 8/7, maka integralnya adalah integral x pangkat 8/7 dx sama dengan, yang ini R-nya kita tambah dengan 1, x pangkat 8/7 ditambah 1. Itu akan menghasilkan 15/7 dibagi 8/7 ditambah 1. Jadi dibagi 15/7 plus C. Sehingga yang 15/7 ini adalah konstanta dari x. Kita taruh di depan menjadi 7/15 x pangkat 15/7 plus c. Selanjutnya ada sifat-sifat kelinearan. Ya, ini adalah teorema yang kedua. Jika kita ingin mengintegralkan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan k-nya kita keluarkan. Yang kita integralkan hanya dx-nya saja. K dikali integral dx. Yang kedua adalah suatu konstanta dikalikan suatu fungsi. Integral k dikalikan fx dx, maka k-nya ini kita keluarkan dari bentuk integralnya, k dikali integral fx dx. Jadi kita mengintegralkan fungsinya saja. Nanti kalau sudah diintegralkan, kita kali lagi dengan konstanta tersebut. Yang ketiga dan keempat ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada penjumlahan, operasi penjumlahan atau pengurangan, kita pisahkan saja fungsi-fungsi tersebut dengan tanda jumlah atau tanda kurang. Jadi masing-masing fungsi kita kasih bentuk integral fx dx ditambah integral gx dx, atau integral fx dx dikurangi integral gx dx. Jika di sini ada konstanta, bagaimana? Ya sudah, konstantanya kita taruh di luar. Contoh soal, tentukan integral dari integral 7x kuadrat ditambah 8x dx. Ya, ini mudah ya. Kita coba yang nomor 1, integral 7x kuadrat ditambah 8x. Kita gunakan teorema yang nomor 3 dulu. Integral 7x kuadrat dx. Jadi dx-nya juga kita tulis lagi di sini
ditambah, nah kita pisahkan dengan tanda tambah integral dari 8x dx. Kalau kita mau menggunakan teorema yang pertama, maka angka 7-nya kita keluarkan dari simbol integral 7x kuadrat dx ditambah 8 dikali integral x dx. Kalau seperti ini lebih mudah ya, maka kita fokus yang di dalam bentuk integral. 7-nya kita tulis ulang, 7 dikali x kuadrat, kalau diintegralkan akan menjadi 1 per 3x pangkat 3. Ditambah 8-nya kita tulis lagi, 8 dikali setengah x kuadrat. Jangan lupa plus c. Nah, sampai sini sudah selesai sudah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat bentuknya lebih sederhana lagi, silakan. Ini akan menjadi 7 per 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah c. Jadi sampai sini juga sudah selesai. Oke. Untuk yang nomor 2, kita punya integral u pangkat 3 per 2 dikurangi 7u ditambah 8 du. Itu bagaimana caranya? Ya, jangan bingung dengan variabel. Jadi x itu bisa digantikan dengan u, bisa digantikan dengan t, bisa digantikan dengan theta, dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan x, itu melihatnya mudah. Kemudian saya ganti soalnya dengan theta, sepertinya aduh ini apa gitu kan maksudnya. Jadi jangan bingung seperti itu, yang penting kalian sudah tahu bentuk dasarnya seperti apa. Silahkan kerjakan sesuai dengan yang pernah saya contohkan. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3, silahkan teman-teman coba. Ada teorema yang ketiga, yaitu aturan pangkat yang digeneralisir. Misalnya kita punya integral gx pangkat r dikalikan g aksen x dx. Itu sama dengan gx pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kita lihat. Di sini kita punya suatu fungsi fx. Kita ganti dengan variabel dummy. Ini namanya variabel dummy ya, u itu. Gx kita ganti dengan u, atau kita misalkan dengan u. Sehingga kita punya integral u pangkat r dikalikan dengan du. Kenapa kita ubah menjadi du? Teman-teman ingat lagi aturan rantai. Silakan dicek lagi materi sebelumnya mengenai aturan rantai. Kita perhatikan, gx dipangkatkan dengan r dikalikan dengan turunannya, sehingga kita sebut dengan g aksen x. Kalau gx ini kita ganti dengan kita misalkan dengan u, maka turunan dari u adalah du, supaya mudah. Jadi ini tuh untuk mempermudah kita ya. U itu akan menjadi u pangkat r plus 1 per r plus 1 ditambah c. Contoh nomor 1, kita punya integral x pangkat 8 ditambah 7x dipangkatkan lagi 10 dikali 8x pangkat 7 plus 7 dx. Katanya suatu fungsi yang dipangkatkan dikalikan dengan turunan dari fungsi itu sendiri. Kita perhatikan, x pangkat 8 turunannya adalah 8x pangkat 7. Lalu 7x turunannya adalah 7. Sehingga kalau kita misalkan, ini kita misalkan dengan u, maka ini adalah du. Seperti itu ya. Kita tulis ulang untuk yang nomor 1. Integral u punya pangkat berapa? Dia pangkat 10. U pangkat 10 dikalikan dengan du akan menjadi u pangkat r plus 1. Jadi ini nambah u pangkat 11 per 11 ditambah c. Jangan lupa ini adalah variabel dummy, sehingga kalian harus mengembalikan bentuk tersebut menjadi bentuk asalnya seperti ini. Yang nomor 2 mudah ya, integral sin pangkat 7x dikalikan cos x dx. Sin ini adalah gx-nya, turunan dari gx-nya adalah turunan sin adalah cos, sehingga nanti integral u pangkat 7 dikali du. Yang nomor 3, ini kita misalkan lagi dengan u, kemudian ini adalah du. Tapi perhatikan, hati-hati, yang ini x pangkat 8 plus 7x sama dengan yang nomor 1, x pangkat 8 plus 7x, tapi du-nya beda. Kenapa beda? Kalau kita turunkan, ini akan menjadi 8x pangkat 7, tetapi di sini kita punya 16x pangkat 7, artinya 2 kali lipat ya. Di sini 8, di sini 16, di sini 7, di sini menjadi 14. Sehingga nanti integral u dikali 2 du. Angka 2 ini kita anggap sebagai konstanta, sehingga angka 2-nya kita keluarkan dari simbol integral. 2 dikali integral u du. Jangan lupa u-nya punya pangkat, pangkatnya adalah 8. Kalau sudah seperti ini, mudah untuk mengoperasikannya atau mengintegralkannya. Kemudian yang nomor 4 juga sama, x pangkat 2 plus 8 dipangkatkan lagi dengan 7 dikalikan dengan x dx.
Kenapa dikalikan dengan X? Pangkat 2. Kalau kita turunkan akan menjadi 2X, tetapi di sini hanya X. Ini kita misalkan dengan U pangkat 7. Loh, ini kok cuma X? Harusnya 2X, berarti itu setengahnya. Setengah dari turunannya atau setengah dari DU. Ini diintegralkan. Setengahnya kita keluarkan dari bentuk integral dikali U pangkat 7 DU. Seperti itu ya. Silakan kalau sudah seperti ini kalian integralkan masing-masing. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Rumus dasar integral tak tentu ini ada banyak sekali. Kita lihat ada sekitar 28 rumus. Apakah kita harus menghafalnya? Sebaiknya kalian dicatat ulang. Kalau bisa hafal ya alhamdulillah, lebih baik karena nanti akan memudahkan teman-teman juga. Kalau misalnya ada soal, ternyata teman-teman sudah hafal jadi lebih cepat untuk mengerjakannya. Kalau misalnya belum hafal ya silakan lihat catatan kalian masing-masing. Tolong jangan di print out. Sebisa mungkin kalian catat ulang nomor 1 sampai nomor 28 di buku catatan masing-masing. Yang nomor 1 kita punya dx akan menjadi x plus c. Integral x pangkat n dx akan menjadi 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Integral 1 per x dx menjadi ln x. Kenapa menjadi ln x? Itu akan ada bahasanya sendiri ya. Kemudian integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Integral a pangkat x dx sama dengan 1 per ln a pangkat x plus c. Untuk a lebih besar dari 0 dan a-nya bukan 1. Kemudian integral sin x dx akan menjadi min cos. Turunan dari sin adalah cos, sehingga kalau sin diintegralkan min cos. Ada lagi yang lain, seperti ini. Integral dx per 1 plus x kuadrat akan menjadi arcus tangen x plus c. Integral dx per akar 1 min x kuadrat akan menjadi arcus sinus x plus c. Integral dx per x dikali akar x kuadrat min 1 akan menjadi arcus secant x plus c. Ini kan menjadi dasar pembahasan ketika kita membahas contoh soal. Contoh-contoh soal. Yang nomor 1 ada integral x dikalikan dengan akar x ditambah sin x dikurangi cos x ditambah 1 per 2x dikurangi 4x. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalau ada penjumlahan, ada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita pisahkan lagi ya, seperti teorema teorema sebelumnya. Nah ini teorema kelinearan. Kita lihat yang nomor 3 dan 4. Oh ada jumlah kurang, terus jumlah dikurangi lagi. Ini pisah-pisahkan ya. Yang pertama integral x dikalikan akar x. Supaya kita mudah, maka ini diubah bentuknya menjadi pangkat. X pangkat 1 dikali x pangkat setengah akan menjadi x pangkat 3 per 2. Integral x pangkat 3 per 2 dx ditambah sin x dx dikurangi cos x dx ditambah 1 per 2x. 1 per 2x itu tidak lain adalah 1 per 2 dikali 1 per x. Sehingga 1 per 2-nya kita keluarkan dari bentuk integral. 1 per 2 dikali integral 1 per x dx dikurangi 4 integral dx. Yang ini mudah. Hasilnya adalah 2 per 5 x pangkat 5 per 2. Kemudian integral dari sin x itu adalah minus cos x. Integral dari cos x adalah sin x. Karena ini ada tanda kurang, maka di sini tetap dikurangi ya, karena sinnya positif. Kemudian ditambah setengah dikalikan integral dari 1 per x adalah ln x. Setengah ln x dikurangi 4 dikalikan integral x adalah x. 4 dikali x 4x plus c. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya ada integral 2 secant kuadrat t dikurangi 3 cosecant kuadrat t ditambah e pangkat t dt. Kalau misalnya teman-teman bisa mengintegralkan secara langsung, silakan langsung hasilnya seperti ini. Kalau mau step by step dengan teorema kelinearan seperti nomor 1, boleh dipisah-pisahkan dulu. Kalau misalnya saya mau langsung aja Bu, karena saya sudah paham, silakan langsung jawab saja. Yang lainnya, ini ada integral 4 cosecant y dikali kutangan y dikurangi 1 per 4 plus 4y kuadrat dy. Nah yang ini silakan teman-teman lihat lagi. Nah ini ya, rumus dasar integral. Hasilnya akan seperti ini. Bentuk ini juga adalah 1 per 3 akar 1 per theta kuadrat. Bentuk asalnya itu adalah dx per 1 dikali akar 1 min x kuadrat. Itu kan menjadi arcosinus.
1/3-nya dikeluarkan, Bu? Iya, boleh dikeluarkan, karena ini adalah perkalian dari 1/3 dikali 1/akar 1 min theta kuadrat. 1/3, 1/2 itu adalah konstanta. Kemudian ada integral tertentu dengan metode substitusi. Kalau kita punya suatu soal seperti ini, integral x plus 1 dikuadratkan dx, cara mengintegralkannya bagaimana? Ini kan masih pangkat 2. Oke, kita kalikan dulu. X plus 1 dikali x plus 1 akan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Cara mengintegralkannya bagaimana? Ya mudah aja. Tapi kalau kita punya x plus 1 pangkat 1000, bagaimana cara mengintegralkannya? Maka kita menggunakan metode substitusi. Integral 2x min 1 pangkat 99 dx. Yang ini kita misalkan, ya kita gunakan lagi variabel dummy. Misalnya di sini kita misalkan dengan y. Maka ini akan menjadi dy. Y-nya kita tulis ulang, y sama dengan 2x min 1. Maka kalau kita mengubah ini jadi y, integral y pangkat 99, di sini dikalikannya bukan lagi dx tetapi dy. Dy-nya berapa? Ya kita cari dari yang ini ya. Y-nya adalah 2x min 1, maka dy per dx-nya adalah turunan dari y terhadap x. 2. Oke, dy per dx adalah 2. Yang kita cari itu bukan bukan dy-nya, tapi pengganti dx-nya. Sehingga dx adalah setengah dy. Kita tulis di sini setengah dy. Karena setengah ini adalah konstanta, maka kita tulis ulang seperti yang di bawah. Setengah dikali integral y pangkat 99 dy. Kalau udah seperti ini mudah untuk mengintegralkannya. Setengah kita tulis ulang setengah. Y pangkat 99 akan menjadi Y pangkat 100 per 100 atau setengah kali 1/100 kali Y pangkat 100 ditambah C. Hasilnya adalah 1/200 dikali 2x min 1 pangkat 100. 2x min 1 itu adalah bentuk asal dari Y. Jadi jangan lupa variabel dummy-nya kita ganti ke bentuk asalnya. Bentuk asalnya adalah 2x min 1 pangkat 100. Contoh soal seperti ini yang kita misalkan adalah 8x plus 1 menjadi y. Y sama dengan 8x plus 1, maka dy per dx adalah 8, sehingga dx-nya adalah 1/8 dy. Sama seperti tadi. Yang ini juga silakan teman-teman pelajari sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.